Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersama podcast Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo atau IPARI Sidoarjo. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kedatangan tamu dari KUA Balongbendo. KUA Balongbendo bertepatan di baratnya Sidoarjo. Alhamdulillah kita kedatangan Ustadz Muhammad Hayat LC. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang pertanyaan pendengar tentang masalah bagaimana trik-trik untuk mendapatkan beasiswa luar negeri. Hari ini kita akan membahas itu semua dengan Ustadz Muhammad Hayat LC. Monggo Ustadz, terkait masalah itu. Baik, terima kasih waktunya Ustadz Khairul Huda. Para pendengar, para pemirsa podcast IPARI Kabupaten Sidoarjo, perkenalkan bahwa saya Muhammad Hayat. Saya adalah penyuluh agama Islam Kemenak Sidoarjo yang bertugas di KUA Balongbendo. Kebetulan kapan hari itu ada yang bertanya terkait bagaimana sih agar mendapatkan kesempatan untuk kuliah di luar negeri. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan berbagi sedikit, semoga berbagi sedikit informasi. Semoga meskipun informasi yang saya bagikan ini sedikit, akan tetapi menambah wawasan untuk para pendengar podcast IPARI Sidoarjo sekalian, khususnya untuk adik-adikku yang baru lulus SMA atau masih kelas 3 SMA yang ada keinginan untuk meneruskan kuliah di luar negeri. Semoga ini bermanfaat bagi kalian semua. Baik, adik-adikku yang saya cintai dan saya banggakan, pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus membulatkan tekad. Kalau kalian ingin mencapai sesuatu, baik itu cita-cita ataupun untuk kemaslahatan masa depan kalian, maka yang pertama adalah kalian harus bulatkan tekad kalian untuk menggapai cita-cita kalian. Dengan tekad yang bulat, maka semangat kalian akan semakin menguat. Dengan semangat yang menguat itu, maka keinginan kalian untuk menggapai cita-cita tersebut akan semakin tinggi. Itu yang pertama, ya. Karena kalau semangat kalian kendor, pasti keinginan kalian untuk menggapai cita-cita tersebut tidak akan kuat, ya. Dan itu berdampak pada rasa malas, rasa rasen kalau dalam bahasa kita. Kemudian yang kedua, maksimalkan ikhtiar, ya. Maksimalkan ikhtiar dengan meningkatkan kemampuan kalian, khususnya di kemampuan bahasa. Kalau kalian ingin kuliah di Timur Tengah, tentu kemampuan bahasa yang harus kalian perhatikan adalah kemampuan bahasa Arab. Sebelum kemampuan-kemampuan bidang agama yang lain seperti fikih dan lain-lainnya, maka kemampuan bahasa itulah yang harus kalian kuatkan terlebih dahulu. Karena tidak mungkin kalian akan diterima di sana kalau kalian belum memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, ya kan, dengan lingkungan. Karena dengan kemampuan bahasa tersebut kalian akan mudah untuk berkomunikasi dengan lingkungan, mudah untuk mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu, setiap tes, ya, setiap ujian yang dilaksanakan untuk penerimaan mahasiswa luar negeri Timur Tengah seperti Al-Azhar, ya, Maroko,
dan negara-negara lainnya yang paling ditekankan adalah kemampuan bahasa. Betul. Ya. Dan banyak yang gagal gara-gara kemampuan bahasanya kurang. Berarti ini Ustaz ya, itu bisa dicapai di artinya pembelajaran itu dari pesantren atau dari lembaga-lembaga yang lain? Benar. Jadi kesempatan ini tidak dimonopoli oleh santri dari pesantren saja. Ya, meskipun yang tidak mondok pun bisa dengan mengikuti bimbel, ya, belajar secara daring, secara online. Apalagi sekarang kan banyak tutorial-tutorial penguatan bahasa Arab dari YouTube dan semisalnya. Iya. Kemudian kalau kemampuan bahasanya sudah, maka selanjutnya adalah kemampuan yang lain, ya, yang dipersyaratkan oleh kampus yang ingin dituju. Misal kampus yang dituju itu mempersyaratkan hafal sekian juz, ya, maka ya hafalan tersebut harus dicapai sebelum kalian mendaftar. Jadi gitu. Ya, jadi kemudian setelah kemampuan itu diasah dan dikuatkan, maka yang selanjutnya adalah kalian cari informasi sebanyak-banyaknya terkait peluang penerimaan mahasiswa baru di Timur Tengah tersebut. Jangan berkecil hati bagi adik-adikku yang mungkin kurang mampu di bidang finansial, ya, orang tuanya kurang mampu sehingga tidak mampu untuk membiayai kalian kuliah di luar negeri karena banyak beasiswa yang ada. Contohnya seperti LPDP, ya, dari Kemenkyu, itu adalah beasiswa penuh yang diberikan oleh pemerintah untuk kalian, ya, untuk masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan kuliah tapi terkendala masalah keuangan, ya. Bidik misi namanya. Ya. Jadi tidak usah berkecil hati kalau masalahnya itu hanya karena finansial atau materi saja. Sebatas mana itu Ustaz? Artinya bantuan dari atau bisa dikatakan beasiswa itu tadi penuh atau 50-50 gitu? Ya, oke. Sepengetahuan saya, kalau beasiswa itu dari pemerintah yang berupa LPDP atau bidik misi bagi yang kurang mampu itu, setahu saya penuh, ya. Bahkan mereka dapat uang saku. Uang saku untuk makan? Uang saku untuk biaya hidup. Iya, biaya hidup mereka. Ya. Dan itu tidak sedikit. Itu banyak. Paling tidak mencukupi kebutuhan kalian selama kuliah. Ya, jadi tidak usah bingung, ya, tidak usah bingung, dan orang tua kalian tidak kebingungan untuk mencukupi kebutuhan kalian karena kebutuhan kalian sudah dicukupi oleh pemerintah jika kalian mendapatkan beasiswa bidik misi tersebut atau LPDP. Dan terkadang beasiswa itu dari pihak kampus sendiri. Nah, kalau dari pihak kampus sendiri itu biasanya yang saya tahu adalah biaya kuliah saja. Sedangkan biaya hidup itu ditanggung sendiri. Seperti teman-teman kita yang sedang kuliah di Al-Azhar dan dapat beasiswa dari kampus, maka yang mereka terima adalah biaya kuliah saja. Sedangkan biaya hidup ditanggung sendiri. Iya, ditanggung sendiri atau ditanggung oleh orang tua. Ya. Ditanggung oleh orang tua. Ya, jadi seperti itu Ustadz terkait salah satu trik, ya, untuk bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Nah, kemudian setelah mencari-cari informasi, ya, silahkan kalian ikut tes. Ya, silahkan kalian ikut tes. Dan jangan putus asa ketika kalian gagal pada tes tersebut, ya. Kalau kalian gagal pada tes tersebut, asah kemampuan kalian lagi, jangan putus asa, jangan berkecil hati, ya. Ikuti lagi kalau ada ujian lagi, ya. Itu kesempatan itu setahun satu kali atau bisa beberapa kali? Setahu saya
setahun satu kali. Setahun Iya. satu kali, berarti bisa Setahun. melanjutkan tes berikutnya di tahun berikutnya. Iya, bisa. Tapi itu kan untuk beasiswa yang diselenggarakan oleh pemerintah, contohnya seperti bidik misi, LPDP, itu 1 tahun sekali setahu saya. Iya. Tapi kan ketika kalian misal gagal di beasiswa LPDP, kalian masih bisa untuk mencari info beasiswa dari kampus, ya kan? Iya. Nah, itu silahkan kalian ikuti, barangkali di sana kalian diterima. Iya. Dan kemungkinan besar diterima, ya, kemungkinan besar diterimanya itu ya tergantung semangat kalian tersebut, ya, dalam proses proses ikhtiar kalian, ya, dalam proses belajar kalian, ya, dalam proses mengasah kemampuan kalian, ya. Oleh karena itu yang pertama saya tekankan adalah bulatkan tekad kalian agar kalian semangat untuk belajar, ya, Betul, betul. semangat untuk mencari informasi, menggali informasi, agar kalian kesempatan untuk kalian diterima itu semakin besar. Besar. Ya. Jadi kalau di rata-rata gitu, baik beasiswa dari kampus ataupun dari Kemenkeu itu rata-rata standarisasinya itu apa? Permintaan yang artinya calon-calon untuk mendapatkan beasiswa itu bisa ikut standarisasinya apa? Ya, jadi sebenarnya terkait apa ya, terkait standar kelulusan itu ya, pertama, oleh karena itu tadi kan saya tekankan yang pertama, kemampuan yang harus diasah itu bahasa. Betul. Ya, itu yang akan ditekankan pertama. Kemudian ya saya kira seperti ujian biasanya. Biasanya. Iya, Oh. kalau yang ingin dituju itu adalah fakultas agama, maka tentu yang akan ditanyakan terkait agama. Bidang agama. Iya, bidang agama. Gitu. Jadi seperti itu. Iya, iya. Ya, kemudian yang terakhir adalah perbanyak berdoa. Iya. Ya, perbanyak berdoa. Jadi meskipun kalian latihan sungguh-sungguh, persiapannya penuh, ya, jangan lupakan untuk berdoa. Iya, Ya. betul. Jangan lupakan untuk meminta doa restu orang tua, Betul. ya, meminta doa restu guru, ya. Betul. Karena sejatinya ikhtiar kita, ya, ikhtiar kita ketika kita belajar itu hanyalah jembatan, ya, Betul. jembatan. Sedangkan untuk menguatkan jembatan itu kan butuh tiang-tiang, ya. Betul, betul. Ustaz, ya. Nah, tiangnya itu bagi saya adalah doa. Betul. Ikhtiar dan doa biar selaras. Iya, Betul, betul. benar. Jadi perbanyak berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan ikhtiar kalian untuk bisa mendapatkan dan meraih cita-cita yang kalian inginkan. Ya. Dan hal ini ditegaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bukankah Allah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, ya kan? Iya. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kalian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan rasa butuh kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bukan sesuatu yang mustahil, ya. Betul. Bukan sesuatu yang mustahil apabila Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan yang selebar-lebarnya Betul. untuk kalian, ya. Apalagi yang santri, Iya. apalagi yang santri seperti saya sendiri dulu juga mondok. Nah, Betul. di pondok itu banyak lahan-lahan pintu-pintu keberkahan. Betul, betul. Maka jangan tinggalkan mengabdi ke pondok pesantren. Betul. Ya, karena bisa jadi
karena keberkahan yang kalian dapatkan dari mengabdi di pondok pesantren tersebut, Allah Subhanahu wa taala memudahkan Betul. bagi kalian untuk menggapai cita-cita kalian. Oke, siap. Oke, demikian ulasan dari Ustadz Muhammad Hahid LC tentang kaitannya dengan beasiswa tadi. Semoga para pendengar podcast IPA di Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dapat mengambil hikmah, mengambil manfaat dari itu semuanya. Baiklah Ustadz, mari kita akhiri podcast kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.